Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Kita diberi kesempatan hadir di ruangan ini dalam rangka kegiatan pembebasan materi penerapan budaya positif di sekolah SMP Negeri 01 Kabaina. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga di hari kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Kabaina, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Kabaina, yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Guru dan seluruh staf yang saya sayangi, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita semua buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini guna mensukseskan program guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia-Nya, atas izinnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang akan dibawakan oleh guru penggerak dalam pembahasan materi penerapan budaya positif di sekolah. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita kirim kepada Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru atas kesempatannya mau berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan harapan mendapatkannya nilai manfaat supaya kita bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah kita ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Guru. Saya berdiri di sini sebagai calon guru penggerak bukan berarti yang paling tahu, paling benar bagaimana penerapan budaya positif di sekolah itu. Tetapi Bapak dan Ibu Guru lah yang paling tahu. Bukan bermaksud saya untuk menggurui Bapak dan Ibu. Jadi selanjutnya pengembasan materi modul 1.4 ini penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Rostina dari SMP Negeri 01 Kabaina sebagai calon guru penggerak angkatan 7, Ibu Dalima SPD MPD sebagai pengajar praktik dan Udin SPD MPD sebagai fasilitator. Materi ini dalam pengembasan budaya positif ada 3 hal yang penting yang akan saya sampaikan, yaitu kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mengutip dari filosofi Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi dari pernyataan beliau ini, tugas guru adalah menuntun. Ibarat kata seorang petani itu adalah pendidik. Petani menanam padi, dia tidak mengharapkan tumbuhnya jagung, ya kan? Petani saat dia menanam padi, yang dia lakukan adalah memelihara, memberikan pupuk, merawat, menjaga dari hama pengganggu, agar dia bisa menjadi benih yang unggul. 5 kebutuhan dasar manusia. Sebetulnya Bapak Ibu Guru ini lebih tahu. Yang pertama survival. Survival ini artinya kebutuhan bertahan hidup. Love and belonging. Ya, artinya ini apa ya? Love and belonging. Ada yang tahu?
Tanggapannya? Terima kasih. Love and belonging itu artinya merasa mencintai dan dimiliki. Ya. Merasa dicintai, disayangi, merasa diterima ya. Kemudian freedom. Apa itu freedom? Ya, coba silakan Ibu Bapak Ibu Guru. Silakan Pak. Terima kasih. Kayaknya kata kebebasan ya. Iya, kebebasan ya. Freedom kebebasan, kebutuhan kebebasan. Kemudian yang kelima adalah fun. Itu apa ya? Ada yang bisa memberikan? Fun itu artinya apa ya? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya Pak itu artinya kesenangan. Kesenangan, kebutuhan, kesenangan ya. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu Guru, bagaimana kalau tidak ada kesenangan? Coba maju ke depan. Silakan Bu, maju ke depan boleh ya. Bagaimana rasanya bisa kita tidak mendapatkan atau memperoleh kesenangan? Bagaimana rasanya kalau tanpa kesenangan? Coba katanya dulu Ibu. Iya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jika kita tidak mendapatkan kesenangan dalam kehidupan, niscaya semua kegiatan yang akan kita lakukan tidak ada maknanya, tidak ada artinya untuk kehidupan pribadi. Terima kasih. Bapak Ibu Guru, tanpa kesenangan, hidup ini rasanya apa ya? Terasa hampa. Guru PKN boleh berikan tanggapannya? Kita tidak mendapatkan kebutuhan, kebebasan atau pengakuan atas kemampuan. Intinya ini ada penguatan. Pada nih, Intinya di power ini harus punya kekuatan, ketabahan, kesungguhan. Itu intinya yang ada di dalam. Jadi harus ada powernya, kekuatannya. iya, harus ada kekuatan. Dia manusia, kita manusia, peserta didik juga manusia kan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, jadi di sini 5 kebutuhan dasar manusia mengenai freedom. Menurut saya, apabila manusia tidak diberikan kebebasan, setiap individu itu akan sulit berkembang, ya, akan sulit berkembang untuk kehidupannya maupun kehidupan orang lain karena tidak adanya kebebasan yang diberikan. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Apa intinya ini bisa kita termotivasi, bisa kita selalu ada semacam berubah. Jadi ada motivasi. Harus ada motivasi. Berubah. Jadi untuk kebutuhan dasar manusia ini agar selalu terpenuhi. Saya lanjut dulu Bapak dan Ibu Guru hebat. Kebutuhan dasar manusia ada 5 yang dikenal. Ini dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Bapak Ibu Guru mencari tahu apa yang menyebabkan dari tindakan siswa melakukan yang salah. Berarti ada yang kurang dari dalam diri peserta didik kita, kenapa dia melakukan tindakan itu. Bisa saja tidak terpenuhi kebutuhan bertahan hidupnya, bisa jadi tidak terpenuhi kebutuhan kesenangannya. Itu yang harus dipenuhi oleh peserta didik kita sebelum dia datang di sekolah. Guru pun sebelum datang di sekolah harus bahagia dulu. Guru pertama harus bahagia dulu sebelum datang di sekolah. Karena ketika berada di dalam kelas, guru itu memberikan aura positif, memberikan senyum saat berhadapan dengan berbagai macam karakter di dalam kelas. Nah, ini ada contoh kasus kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari peserta didik kita ketika kita menemukan kasus begini. Saat belajar di kelas saya dilarang bersenandung. Katanya kelas itu harus tenang dan fokus. Padahal saya senang menyanyi sebab merupakan salah satu hobiku. Dan kalau mendengarkan musik saya cepat paham yang aku pelajari. Silakan Ibu Guru. Terima kasih untuk yang kedua kalinya. Kalau saya tanggapi, ini adalah siswa ini memang dia kesepian, dia haus hiburan. Dia ingin dihibur, jadi dengan adanya hiburan itu dia semangat, terus terang ya. Saya semangat juga ya kalau ada musik. Karena dia akan tidak tahu musik. Itu barangkali. Terima kasih. Terima kasih. Untuk di
ya. Ya, Kebutuhan ya. kesenangan ya. Ketika ibu guru menemukan siswa yang demikian, berarti ada yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan kesenangan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut? Pertama, pemberian hukuman dengan membersihkan halaman sekolah atau menghafal pelajaran dapat memotivasi siswa disiplin. Setuju atau tidak Bapak Ibu guru, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Yang pertama. Iya, yang pertama. Pemberian hukuman dengan membaca, ya, membersihkan halaman sekolah atau menghafal pelajaran. Silakan. Terima kasih. Kalau untuk saya yang pertama itu karena tiga macam itu membaca, membaca di sekolah, menghafal pelajaran. Kalau menurut saya ketiga-tiganya itu hal yang wajar untuk diterapkan ke siswa. Artinya kita lihat kondisi kesalahan yang mereka buat. Ya. Artinya karena biasanya siswa itu ada semacam kesalahan yang kalau dengan buku yang membaca buku kita tempat. Ya, artinya kita sebagai guru kita pintar melihat kesalahan atau timbul baru kita beri perkembangan apa kira-kira yang bisa membuat dia supaya berubah atau disiplin. Tapi kalau saya ketiga-tiganya itu wajar, hanya tergantung. Belum disiplinkan, tapi memotivasi mereka, meminimalisir hukuman fisik dan verbal. Iya. 5 posisi kontrol ini, yang pertama penghukum, pembuat orang merasa bersalah. 3 posisi sebagai teman, posisi guru sebagai pemantau, dan posisi guru sebagai manajer. Mari kita simak video berikut. Posisi manajer. Kira-kira Bapak dan Ibu berada di posisi mana? Silakan. Kalau saya yang terakhir saya cenderung karena saya kita memberikan petunjuk anak kita juga memberikan pendidikan. Jadi kita melakukan atau mengulangi hal seperti itu. Ya, satu orang dia mengandalkan posisi manajer. Yang lain berada di posisi mana? Bapak Ibu guru selama ini? Silakan guru bahasa Inggris. Terima kasih. Kalau saya pribadi lebih sangat sering memposisikan diri sebagai teman. Karena apa? Karena keakraban kita dengan siswa lebih luas. Poin ketiga yaitu segitiga restitusi. Kita ketahui bersama, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi. Restitusi menuntun peserta didik untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar, apa yang mendasari tindakan kesalahan dari peserta didik. Restitusi mengembalikan anak yang salah kembali kepada kelompoknya. Kita lihat bersama segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ketika si A, siswa A melakukan kesalahan, posisi guru yang berada di manajer, ada posisi kelima yaitu menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Ini contoh keyakinan yang pernah dibuat kelas 3. Contoh keyakinan yang sudah dibuat oleh kelas 3A, bukan ibu guru yang membuat, tetapi ini adalah kesadaran dari dalam diri siswa. Ketika mereka melanggar, kita akan menanyakan kembali keyakinan ini, kesepakatan keyakinan kelas seperti apa yang kamu sudah lakukan. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, ya, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Hari ini, besok, dan seterusnya kita akan menerapkan konsep ini untuk sekolah kita lebih baik. Terima kasih Bapak dan Ibu guru sudah membersamai kegiatan ini. Ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf segala kekurangan yang ada, dan saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum